Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teh? Alhamdulillah kita bertemu kembali masih di sistem ekskresi pada manusia, yaitu tentang organ kulit. Teteh silahkan diamati gambar struktur permukaan kulit pada manusia. Kalian lihat tampak secara umum atau secara garis besar bahwa kulit itu terdiri dari 3 lapisan penyusunnya. Yang bagian atas namanya epidermis, kemudian ada dermis, dan yang terakhir ada namanya hipodermis atau biasa dikenal juga sebagai jaringan lemak atau jaringan subkutan. Kita akan bahas satu persatu dari mulai lapisan epidermis sampai nanti lapisan terakhir, yaitu lapisan hipodermis. Yang pertama, lapisan epidermis. Epidermis terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama adalah stratum corneum, yaitu bagian paling atas pada epidermis. Ini lapisan yang senantiasa mengalami pengelupasan. Bagian ini merupakan lapisan yang selalu mengelupas karena dia terdiri dari sel-sel kulit mati. Dia ada lapisan stratum lucidum, yaitu lapisan yang mengalami penebalan. Lapisan ini tidak terdapat pada seluruh bagian kulit ya, tapi hanya pada telapak tangan dan kaki dan bagian yang mengalami penebalan. Oke, yang selanjutnya adalah lapisan stratum granulosum. Pada lapisan ini terdapat pigmen atau yang bisa memberi warna pada kulit kita. Semakin banyak pigmen melanin yang terdapat pada kulit kita, maka kulit kita akan semakin gelap. Demikian pula ketika pigmennya sedikit, kulit kita akan menjadi semakin cerah. Bagaimana dengan orang yang memiliki kelainan warna kulit seperti misalnya albino? Nah, kalau yang albino itu dia tidak memiliki pigmen melanin sama sekali. Terakhir adalah stratum germinativum. Bagian ini berisi sel-sel yang selalu aktif membelah. Kalau dia pembelahannya ke arah dalam, dia disebutnya stratum basal. Sedangkan kalau dia pembelahannya ke arah luar, dia disebutnya stratum spinosum. Nah, dengan adanya stratum germinativum ini, kulit kita akan senantiasa terperbaharui atau terregenerasi atau terbentuk sel-sel yang baru. Ya, Teteh silakan diamati struktur dari epidermis ya. Tadi ada 4 lapisan, corneum, lucidum, granulosum, dan germinativum. Lanjutkan pada bagian dermis. Teteh amati lapisan dermisnya. Di situ ada terlihat pembuluh-pembuluh darah yang berwarna biru dan merah. Ya, itu ada pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Jadi pada bagian dermis ini terdapat pembuluh-pembuluh darah ya Teh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan ada kelenjar yang membentuk seperti gulungan-gulungan. Gulungannya menyerupai gulungan benang ya. Nah, itu adalah kelenjar keringat atau disebut dengan glandula sudorifera. Yang ketiga, ada yang disebut dengan kelenjar minyak atau glandula sebasea. Nah, bentuknya itu seperti kantung ya Teh, seperti kantung, dan biasanya dia berdekatan dengan letak rambut. Pada kulit kita. Nah, yang keempat, yang biasanya terdapat pada dermis yaitu ujung-ujung saraf ya, ujung-ujung saraf kita. Ujung-ujung saraf itu ada macam-macam, ada yang namanya Pacini, ada yang namanya Meissner, ada yang namanya Krauss, dan ada yang namanya Ruffini. Ya, Teteh boleh diperhatikan, itu adalah gambar ujung-ujung syaraf. Yang pertama ada yang peka terhadap tekanan namanya Pacini. Kemudian ada yang peka terhadap sentuhan, itu namanya adalah ujung saraf Meissner. Kemudian ada ujung saraf yang peka terhadap panas, itu adalah Ruffini. Kemudian ada ujung saraf yang peka terhadap
dingin itu adalah ujung saraf Krauss. Di SMA, kalian akan lebih mendetail lagi belajar tentang ujung-ujung saraf ini, bagaimana perbedaan dari bentuknya, dari letaknya pada dermis kita, ya seperti itu ya. Untuk SMP kita hanya sampai tahap apakah dia terdapat pada epidermis, dermis, atau hipodermis. Nah, ini boleh dilihat ya dan dicatat apa saja yang terdapat pada bagian dermis kulit kita. Ya, yang terakhir adalah hipodermis, kadang disebut juga sebagai jaringan lemak, sebagai jaringan adiposa, dan disebut juga subkutan. Dengan adanya lemak pada jaringan hipodermis ini, otomatis tubuh kita akan merasa hangat. Jangan takut gemuk ya, karena orang gemuk itu akan menimbulkan kehangatan. Nah, itu saja ya Teh tentang struktur dari kulit kita. Untuk selanjutnya, boleh kalian perhatikan gambar yang Ibu berikan di depan. Tugas kalian adalah sebutkan satu persatu nama bagian-bagian yang ditunjuk oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kirimkan lewat WA Ibu ya. Tuliskan namanya, kelas, dan jawaban kalian. Ya, cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.